Om ketemu 10 orang di masyarakat, tanya satu, saya yakin minimal 7 atau 8 orang pilih Anies. Mimpi yang dibangun itu mimpi perubahan untuk Sumatera Barat, Om. Bagaimana ke depannya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, pemimpin-pemimpin Sumatera Barat itu bukan karbitan, tapi memang benar-benar dicetak secara kaderisasi, berproses di partai politik. Gagasan yang pertama itu, yang keluar dari mulut-mulut elit Partai Nasdem itu, kita tidak mungkin berada di koridor yang sama dengan orang-orang yang tidak menambahkan perubahan. Anies adalah jawaban perubahan itu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi dari Vikofi, ngobrol pintar bareng Toat, hadir menemani para penonton, viewer sedunia, dan ini menyangkut persoalan 14 Februari 2024, yaitu Pesta Demokrasi Indonesia. Kita harus menghadapinya dengan riang gembira dan bermartabat, santun dan segala macamnya. Yang penting NKRI adalah harga mati. Oke, saya bersama seorang tokoh muda, politisi muda dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang hari ini pun di daftar calon tetap KPU tercatat sebagai calon legislatif nomor urut 1 untuk DPRD 50 kota, Beni Okfadela, dengan tagline-nya "Si Tujuh Bangkit". Saya tidak berkampanye, tidak mengajak siapa saja untuk memilih Ben Marajo kalau saya bisa memanggil Beni Okfadela ini, tapi saya ingin menguliti. Ben Marajo ini saya kenal sebagai jurnalis. Saya dari awal terus mengikuti kerja-kerja jurnalistik seorang Ben Marajo. Dia kadang-kadang menggemparkan sebuah peristiwa, menggemparkan sebuah isu, tapi kadang-kadang juga dilaporkan ke polisi. Pernah juga dilaporkan ke polisi karena sebuah pemberitaan. Tapi yang jelas kadang-kadang Ben Marajo ini juga suka juga menulis tentang pencitraan seseorang, gitu kan, tentang keberhasilan seseorang. Dia hadir hari ini sebagai calon legislatif dan dia adalah kader muda Nasdem. Saya heran, Bung Ben. Selamat sore dulu, Bung Ben. Ya, Om. Saya heran kok memilih politik gitu. Begitu karir jurnalistik Anda menjulang, pernah menjadi wakil direktur sebuah Haluan Media Group yang berbasis digital dan berkantor di ibu kota Jakarta, yaitu ibu kota negara saat ini masih di Jakarta gitu. Kok bisa terjun ke dunia politik yang kata orang dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap? Dunia politik ini kan dunia sehari-hari kita, Om. Iya. Nah, persoalan hidup ini bagi saya adalah persoalan panggilan. Cerita orang-orang tua, lelaki Minang itu belum bisa secara utuh disebut lelaki Minang kalau dia tidak mengabdi ke kampung halamannya. Sebesar apapun dia dirantau, sebesar apapun namanya di negeri orang, ketika dia tidak pulang dan mengabdi, itu belum dianggap secara utuh sebagai laki-laki Minang gitu. Ya, tapi terjun ke dunia politik itu apa yang memicu Bung Ben Marajo ini? Ini secara spesifik ya. Jadi saya ceritakan dulu. Kampung saya itu di namanya Setujua, Kecamatan Setujua di Kabupaten 50 Kota. Itu kampung yang panjang secara pahlawannya. Pernah dengar peristiwa 15 Januari? Ya. Nah, itu salah satu peristiwanya gitu. Peristiwa Setujua. Nah, lambat laun, kekinian, Setujua itu tenggelam dalam kancah perpolitikan. 2 periode tidak ada anggota DPRD Kabupaten 50 Kota itu dari Setujua. 10 tahun kosong. Dan ketika saya berbicara dengan banyak orang di kampung halaman, semuanya hampir sepakat menambahkan perubahan. Harus ada anak Setujua yang duduk sebagai anggota dewan dan bisa mewakili suara orang Setujua di anggota dewan. Dan 10 tahun itu miss, tidak ada sama sekali. Nah, beranjak dari situ, ya saya kan diskusi juga dengan awalnya maju gitu. Bagaimana jalannya? Ya udah, pergerakan itu harus dimulai dari dalam.
Kita kan tidak mungkin jadi penonton berteriak di pinggir lapangan sementara apa yang kita lihat itu tidak bisa diubah gitu. Mending kita jadi pemain kan. Nah, gitu Om. Jadi sudah capek teriak-teriak tapi kampung Anda itu tetap juga tidak seperti ada dan tidak ada. Benar, dalam konteks politik ya. Dalam konteks politik ya. Karena 10 tahun putra-putri Setuju itu tidak ada yang berlabel wakil rakyat. Benar. Ya kan? Ya. Lalu Anda terjun ke dunia politik praktis ini Ya. dan menjadi caleg, tapi kok pilihannya Nasdem? Sejarah saya dengan Nasdem itu sejarah yang panjang. Oh. Saya bikin KTA organisasi masyarakat Nasdem itu namanya Nasional Demokrat itu tahun 2008. Ya. KTA saya itu nomornya itu 006 Ya. Sumatera Barat. Ya. Dan itu kan cikal bakal pada akhirnya Ya, menjadi kalau pemikiran itu gitu. kalau Nah, itu saya tahu Anda masuk itu kan dalam rangka memperkuat literasi tentang ormas Nasdem. Ya. Sekarang ini kan sudah menjadi partai Nasdem gitu kan. Ya. Dan saya tahu juga siapa orang-orang yang mempatsun jurnalis berpolitik di sekeliling Anda. Ya, benar. Ya kan? Ya. Ini rasionalitas Om. Kenapa Nasdem? Pertama itu secara internal Nasdem itu diisi oleh orang muda. Dan yang tidak banyak diketahui orang itu, Nasdem itu diisi hampir setengah orang Minang di DPP-nya. Hampir setengah pengurus Nasdem di DPP itu orang Minang. Mulai dari sekjennya itu orang Padang, bendaranya itu orang Pariaman, sampai ke bawah ada tokoh mudanya Bang Willy Aditya itu orang Solo. Dan leader-leader di Nasdem itu yang menjadi cikal bakal pendidikan Nasdem itu orang Minang. Nah, maka ada kedekatan yang terasa antara saya dan Nasdem dengan orang-orang di dalamnya gitu. Apalagi Nasdem itu yang saya tahu ya, sampai sekarang dan saya yakini itu partai politik yang tidak mengedepankan money politik. Tidak ada uang yang beredar di Nasdem itu. Beredar dalam artian kalau mau jadi caleg Nasdem harus bayar segini, tidak ada. Benar tuh. Saya jamin gitu. Itu saya jamin dan itu boleh ditanyakan ke caleg-caleg Nasdem lain. Jangan-jangan oknumnya ada. Ya, kalau oknum dimanapun tetap ada kan. Mau orang yang memberi dan yang menerima kan sulit diungkap. Ya, benar. Tapi kan secara organisasi itu tidak ada Om. Politik tanpa mahar itu yang pertama diteriakan oleh seorang Nasdem. Ya, benar. Ya kan? Benar. Dan itu membuat Beni Okfa semakin kepicut gitu. Ya, benar. Hah? Ya. Dan terjun ke politik, dapat amanah perintah untuk menjadi caleg. Jadi caleg. Itu permintaan saya. Oh, permintaan. Ya, saya minta ke kawan-kawan yang ada di Nasdem. Saya katakan saya mau maju jadi calon anggota legislatif. Ada beberapa partai yang meminang. Ya, saya tahu itu. Tapi kan darah saya itu Nasdem Om. Ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Kan karena menjadi Nasdem, akhirnya partai lain yang meminang itu gak kurang rekeningnya sampai ke Ben Okfa. itu risiko. Risikonya gitu. Pilihan, gitu kan. Nah, lagian ada salah satu semangat restorasi yang dibawa Nasdem khusus di Sumatera Barat. Apa tuh? Jadi 2 tahun lalu, Bung Kakak Willy Aditya itu pulang kampung ke Padang. Ya. Saya ditelepon, berapa kawan-kawan muda itu ditelepon. Diskusi panjang tengah malam sampai pagi. Itu bulan puasa. Bang Willy itu bilang, sejarah politik Indonesia ini, setengahnya itu adalah sejarah Sumatera Barat. Yes. Sejarah orang-orang Minang yang sekarang tenggelam. Alasan sederhananya itu, tidak ada kaderisasi di tubuh politik, di tubuh partai politik yang ada di Sumatera Barat. Nah, Bang Willy itu mengisi tantangan. Saya ingin Nasdem itu saat ini diisi oleh anak muda, diisi oleh orang-orang yang punya gagasan. Nah, Om kan akhirnya tahu bagaimana akhirnya Nasdem itu berubah dari partai yang mungkin tanda kutipnya diisi oleh orang tua, sekarang itu diisi oleh anak-anak muda. Ketua DPW-nya itu Fadli Amran, usianya itu belum 40 tahun. Iya. Bendaranya itu Cindy Monika, 23 tahun. Iya. Dan banyak lagi kawan-kawan yang berproses di Liga Mahasiswa Nasdem itu sekarang menduduki posisi-posisi strategis di Nasdem semua. Iya. Nah, mimpi yang dibangun itu mimpi perubahan untuk Sumatera Barat, Om. Bagaimana ke depannya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, pemimpin-pemimpin Sumatera Barat itu bukan karbitan, tapi memang benar-benar dicetak secara kaderisasi, berproses di partai politik. Itu mimpi besarnya, Om. Oke, saya kalau untuk itu sepakat saya itu.
Persoalannya kita berkaca dari hasil ya. Pemilu ke pemilu, Nasdem nggak salah saya ikut pertama kali pemilu itu 2014 ya. Ya. 2009 ikut, lalu mendapatkan tempat. Ya. Termasuk banyak ini anggota DPRD provinsi 67 kabupaten kota waktu itu, ya kan? Lalu 2014 Nasdem sepertinya kena suspend oleh pemilih Sumatera Barat. Ya. Nasdem Dari satu fraksi akhirnya menjadi gabungan fraksi di Sumbar. Benar. Ini persoalannya mungkin terkait imbas elektoral capres atau tidak, saya nggak tahu. 2019 Nasdem menunjukkan sikap teguhnya terhadap perubahan itu dengan mengusung seorang Anies Baswedan. Benar. Apakah ini akan membangkitkan batang terendam perpolitikan Nasdem di Sumatera Barat kembali dengan mengusung Anies Baswedan atau gimana? Gini Om, saya tidak terlibat langsung dalam pengusungan Anies, tapi ada beberapa cerita, penggalan cerita yang saya ada di dalamnya. Ya. Nah, ketika Nasdem itu mengusung Anies, ini saya bicara bukan sebagai pengurus partai nih Om. Orang yang mengikuti proses orang kenapa di luar. pada akhirnya Anies dipinang Nasdem. Gagasan yang pertama itu, yang keluar dari mulut-mulut elit partai Nasdem itu, kita tidak mungkin berada di koridor yang sama dengan orang-orang yang tidak menambahkan perubahan. Anies adalah jawaban perubahan itu, gitu. Nah, banyak yang berspekulasi ketika Nasdem mengusung Anies itu, Nasdem sedang membunuh diri, gitu. Ya kenyataannya kan terjun masuk jurang Nasdem kan. Berapa menterinya kesangkut hukum. Ya, itu kan dalam rangka mempertahankan idealisme partai Om. Nasdem itu berani mengambil keluar dari zona nyamannya untuk mendukung Anies Baswedan, untuk membawa perubahan untuk Indonesia kita ini, gitu. Nah, konsekuensinya ya seperti yang kita lihat. Nasdem itu babak belur dipukuli, tapi kita tidak tahu kan siapa yang mukul Nasdem ini, sampai sekarang kita tidak tahu. Nah, tapi ya tetap ya sepenuh hati mendukung Anies. Kata orang Sunda keku. Tidak ada patah semangat sampai didaftarkan ke KPU RI. Komitmennya jelas kan? Sampai cabut nomor urut kemarin. Dapat nomor urut 1 kan? Ternyata tidak goyang oleh badai ya. Tidak. Nasdem itu memang bagi saya Nasdem itu partai yang memang merepresentasikan bagaimana kita mempertahankan pilihan kita, gitu. Bagaimana di pressure, kita tahulah tidak mungkin tidak ada pressure ke partai sebesar Nasdem kan. Nah, kaitannya dengan itu apa? Efek elektoral Nasdem di 2024 besok ini ada nggak, terutama di Sumatera Barat? Saya tidak bicara nasional ya. Nasdem di Sumatera Barat itu, kalkulasi kita itu mayoritas itu Anies Baswedan. Nasdem mendapatkan ekor jas dari mendukung Anies. Nah, kita tidak perlu bicara terlalu dalam soal data, soal studi segala macam. Kita lihat gejala di masyarakat. Om ketemu 10 orang di masyarakat, tanya satu-satu, saya yakini minimal 7 atau 8 orang pilih Anies. Tidak berangan di urusan di komisi temu di Wah, santai. Saya fakta juga, satu kecamatan milih Anies katanya. Satu kecamatan kan? Baik kumpul 50 kota milih Anies katanya, karena caleg-caleg Nasdem udah pakai foto Anies semuanya, termasuk Pak Ben Okpadela ini. Karena memang di flyernya nampak sama saya. Kita sama-sama nomor 1 kan? Oh iya, karena nomor urut sama. Nomor urut sama kan, nomor urut 1 kan? Kalau skenario yang di kepalanya Pak Ben Okpadela lalu tersampaikan pesan ini ke masyarakat pemilih, lalu pemilih memberikan kepercayaan dan duduklah di DPRD 50 kota, makanya otomatis setuju bangkit. Saya yakin itu gitu. Tagline itu kan bukan dibuat-buat sembarangan. Iya. Nah, setuju bangkit itu adalah emosi masyarakat setuju yang saya bawa ke dalam tagline-nya. Emosi yang sudah lama terpendam, yang tidak ada penyaluran. Nah, lewat setuju bangkit, kalau memang seandainya kita ditakdirkan duduk,
itu akan menjadi kerja-kerja nyata nantinya gitu. Nah, kayak sekarang saya memahami keresahan orang kampung itu sebagai keresahan orang tua saya, nenek mama saya gitu. Kalau Om datang ke kampung saya itu jalannya jelek, infrastruktur tidak memadai, bahkan ada beberapa kampung itu yang tidak ada sinyal, tidak diperhatikan. Itu hal kecil. Tapi secara sosial masyarakatnya banyak hal lagi yang harus kita perbaiki. Setuju itu, balai di hulu 50 kota itu ada di Setuju. Kalau sudah bercerita balai dulu, itu berarti balai yang di awal gitu. Nah, orang-orang besar lahir dari Setuju. Ya, orang-orang besar kan lahir di Setuju. Tapi mengapa harus terbenam gitu selama 10 tahun? Kan aneh rasanya itu. Mengapa harus pakai tagline Setuju Bangkit? Karena begini, saya memandang di tanah Setuju itu lahir banyak-banyak orang besar. Ada dua masalah di dalam dunia politik ya. Ada dua masalah orang Setuju itu. Pertama itu, tidak ada orang Setuju itu yang menjadi pengurus inti di partai politik. Jadi ketika mereka tidak punya kekuasaan di partai politik, ya otomatis mereka menerima apa adanya. Ya, termasuk Bung Beni ini dari nomor 8 jadi nomor 1 karena punya pengaruh di partai politik. Itu internal. Itu heran saya. Ini sebuah jalan Tuhan kali yang membuatnya bisa mengawal tagline tadi, yaitu Setuju Bangkit. Satu lagi itu Om, paradigma orang-orang kampung itu ketika anak muda itu pengen berbuat, mereka menganggap tidak bisa. Gitu. Ya. Nah, orang-orang muda di Setuju itu tidak pernah diberi kesempatan untuk berubah kampungnya sendiri. Itu bukan berlaku untuk saya saja ya, untuk semuanya. Anak-anak yang bahkan mereka udah S1, udah kuliah segala macam, tidak mendapatkan tempat. Nah, kita harus merubah mindset itu. Ya, karena ada beberapa kampung yang menganggap itu. Orang mulia hebat di luar, di kampung orang tetap kena kanden. Benar. Dan itu kan harus kita akui, kita hormat-hormatnya dengan hal itu kan. Jangan sak-sak lo jalan ko aja. Tapi tentu jangan sak lo balai ko aja. Perubahan bukan soal umur Om. Perubahan itu soal kematangan berpikir, kematangan berpolitik kan. Nah, saya menghormati sekarang itu ada perubahan mendasar di Setuju itu. Sudah ada grup-grup Setuju itu yang mendeklarasikan diri suara Setuju itu untuk orang Setuju. Woi, mantap. Jadi orang Setuju itu mulai menutup pintu bagi calon-calon daerah luar itu untuk masuk ke daerah mereka. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali. Saya bilang kepada teman-teman yang maju di Setuju dari partai lain, saya tidak duduk dan dia duduk. Kehormatan dan kebanggaan saya itu sama. Ya, karena ini persoalan kampung halaman. Siapapun yang duduk itu persoalan kerja masing-masing. Tapi yang harus kita jaga itu adalah kehormatan kampung halaman gitu. Nah, tidak ada caleg Setuju itu yang sekarang berkelahi Om. Karena visinya ini soal kampung halaman, bukan personal lagi gitu. Dan saya mencoba menulurkan hal itu kepada seluruh caleg. Kita ini berada di koridor perubahan yang sama, rel yang sama, dan tempat duduknya sama, kok ribut gitu. Nah, alhamdulillah perubahan itu terjadi nyata, dan saya berbangga dengan perubahan itu. Jadi menunggu hari pencoblosan aja lagi ya? Menunggu hari pencoblosan. Tapi kerja-kerja nyata tetap kita lakukan. Iya. Saya satu-satunya caleg yang punya posko. Posko itu pemenangan. Saya khususkan untuk anak-anak muda. Ya. Ada sekitar 30 sampai 40 orang anak muda yang setiap hari berproses di sana. Ya wajar lah. Lu banyak bohir belakang lu tuh ya. Halo bohir, jangan lupa. Dia mang kayak gini, Ben Marajo ini. Tapi bohirnya luar biasa ini. Mulai dari kawasan Pondok sampai ke kawasan Gunawarman ada bohirnya. Disclaimer, jangan sebut nama ya. Ngeri kita ini ya. Jadi berpikir dua kali bagi caleg non Setuju akan menggarap Setuju. Yang jelas bukan bohir Om, banyak teman Om. Ya, banyak yang jelas 2024 itu untuk menjelang 2024 itu Setuju itu sudah dipagar oleh para caleg-caleg Setuju. Sehingga ada sepertinya jangan pemilu itu adalah pembagian suara aja di Setuju gitu kayaknya. Ya kan? Dan ini mungkin agak dulu topik Om, tapi harus saya sampaikan. Nasdem itu punya dua tugas khusus. Seluruh kader Nasdem dimanapun termasuk Sumatera Barat, terkhusus Sumatera Barat yang paling tinggi mendapatkan efek elektoral Anies itu Sumatera Barat. Kerja nyata Nasdem itu ada dua. Pertama, memenangkan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sebagai capres dan cawapres. Yang kedua itu memenangkan Partai Nasdem dalam pemilu 2024. Nah, jangan lagi ada kerja-kerja di luar itu. Jangan ada lagi Nasdem terbagi fokus untuk mengerjakan hal-hal yang di luar internal Nasdem.
Dan hal itu harus dilakukan gitu. Saya berharap memang kawan-kawan itu bekerja dengan baik. Fadly Amran itu luar biasa kerjanya, Om. Dia dalam sehari itu ya saya lihat untuk Nasdem itu sempat 4 kali 5 kali pertemuan. Nah, jangan kita kotori, jangan kita sakiti Fadly Amran itu dengan kerja-kerja di luar internal partai. Dia sudah begitu effort dengan Nasdem. Kita lihat apa yang dibangun Nasdem. Kamu sudah tahu bagaimana Fadly membangun Nasdem itu sampai saat ini gitu. Nah, itu pesan sebenarnya, Om, kepada teman-teman lain yang lagi bekerja di lapangan gitu. Oh iya. Jadi nggak ada, jangan, kalau kata tokoh politik nasional, jangan 2 kaki, 3 kaki ya. Jangan cawe-cawe lah di luar internal. Biarkan kalau ada calon lain di luar tugas internal. Seorang Nasdem itu menangkan Anies Mohaimin, menangkan Nasdem di Sumatera Barat. Di luar itu bukan tugas Nasdem. Iya. Dan jangan terjebak dalam paradigma seperti itu. Iya, berat juga ini melawan Nasdem kayak ini. Tapi terakhir, Bung Ben, saya ingin clear aja ini. Beda nggak dunia jurnalistik yang Anda geluti dulu dengan proses caleg sekarang ini? Lebih berat jadi jurnalis, Om. Lebih berat jadi jurnalis. Karena politik bagi orang Minang ini kan makanan sehari-hari kan. Ya, kita udah berpolitik kan banyak jurnalis. Ya, kita kan punya teman-teman. Iya. Nah, saya ya apa beratnya di politik gitu. Sepanjang kita punya jejak rekam yang jelas, sepanjang kita berbuat ke masyarakat kan tidak sulit. Yang sulitnya itu kita datang tiba-tiba kan, tiba-tiba nyalek, itu jadi masalah gitu. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang sudah berproses panjang di politik, ini kerja sehari-hari. Ya, Ben Marajo waktu jurnalistik tetap juga memperhatikan orang kampungnya. Saya tahu kali itu, dia berapa kali menggalang dana kepedulian terhadap warga-warga setuju yang mulai dari yang putus sekolah, yang tidak sanggup bayar sekolah, sampai yang berobat, yang dirujuk ke rumah sakit. Ratusan juta. Sampai ratusan juta. Bahkan dia tidak segan-segan menggedor pintunya seorang Kapolda untuk meminta kepedulian terhadap warga setuju. Luar biasa dia. Saya rasa ini sebuah pembelajaran kita bahwa anak muda, orang muda, ternyata sangat konsen dengan sebuah perubahan dari suatu paradigma lama, ya kan? Benar. Sebelum kita akhiri, sedikit closing statement dari Benny Okpadela. Lihat kamera, Bung. Saya mengajak anak-anak muda itu untuk terjun ke politik, kalaupun tidak masuk ke partai politik, tapi tahu proses politik itu seperti apa. Karena begini, apapun yang terjadi di negeri ini itu adalah produk politik. Baik itu produk hukum, produk ekonomi, segala macam itu berawal dari produk politik. Dan alangkah naifnya kalau anak-anak muda itu buta politik, apatis pada politik gitu. Itu yang sekarang saya lakukan, Om, gitu. Perubahan negeri ini ada di tangan anak muda. Nah, bukan memperkecil peran yang tua, Om, tapi memang sejarah panjang negeri ini adalah sejarah panjang anak muda. Nah, itu aja, Om. Terima kasih Bung Ben Marajo, Benny Okpadela. Saya kira sepakat kita bahwa Ben Okpadela harus kita antar bersama-sama di pemilu 2024 nanti. Dan ini menjadi PR juga bagi Ben Marajo ini untuk merealisasikan apa betul itu Setuju Bangkit lewat Partai Nasdem yang merupakan bertagline restorasi. Ya benar. It's time restorasi. Ya, ini waktunya anak muda. Dan sangat tertolong karena Anies Mohaimin capres diusung oleh Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKS dan didukung oleh Partai Umat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.